Sore, perkenalkan nama saya Sepina Digna dengan NIM 211041753, jurusan manajemen, kelas F konversi, mata kuliah manajemen operasi 1, dengan dosen Pak Adi Mursalim SEMM. Kesempatan ini saya akan mencoba menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen. Pengertian manajemen operasional menurut para ahli. Menurut Jay Hesser dan Barry Render, manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Menurut Pangestu Subagio, pengertian manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Menurut William J. Stevenson, manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan. Menurut James Evans dan David Kohler, definisi manajemen operasional adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Ruang lingkup manajemen operasional berdasarkan keterkaitan 3 aspek, yaitu A. Aspek struktural, merupakan aspek mengenai pengaturan komponen yang membangun suatu sistem manajemen operasional, yaitu saling berintegrasi antara satu sama lainnya. B. Aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajerial dan pengorganisasian seluruh komponen struktural maupun interaksinya, mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, maupun perbaikan agar diperoleh kinerja optimal. C. Aspek lingkungan, sistem dalam manajemen operasional yang merupakan pentingnya memperhatikan pengembangan dan kecenderungan yang berhubungan erat dengan lingkungan. Ruang lingkup manajemen operasional berhubungan dengan keputusan tentang proses pengoperasian sistem produksi, pemilihan dan persiapan sistem operasional yang meliputi A. Perencanaan jumlah kapasitas produksi yang optimal. B. Perencanaan bangunan pabrik, layout, desain tata letak fasilitas. C. Desain proses transformasi. D. Desain aliran kerja. E. Strategi tata letak. F. Manajemen persediaan. G. Manajemen proyek. H. Membuat schedule kerja. I. Pengendalian dan pengawasan kualitas. J. Pemeliharaan fasilitas produksi. A. Peranan dan fungsi dari manajer operasional sangat strategis dalam mengembangkan sistem proses produksi yang tangguh untuk menciptakan produksi atau jasa lebih efisien dan efektif. Beberapa peranan manajer operasional dalam proses produksi adalah A. Perencanaan kualitas dan kuantitas bahan baku dalam proses produksi. B. Menentukan dan mengatur letak layout pabrik. C. Menentukan dan mengatur lokasi gudang persediaan dan peralatan mesin yang efisien agar penghematan waktu dalam mobilitas. D. Melakukan pemeliharaan perawatan pabrik untuk menjamin keadaan dan kontinuitas operasional. E. Menciptakan strategi produk yang berkualitas dan unik agar dapat bersaing di pasar dengan biaya yang efektif. F. Menentukan schedule kerja yang efisien dengan mengevaluasi biaya tenaga kerja jika ada penambahan tenaga kerja, baik di lapangan
maupun di area kantor dan mengurangi biaya lembur. G. Bertanggung jawab terhadap kontinuitas hasil produksi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Tujuan manajemen operasional diterapkan dalam sebuah perusahaan adalah untuk mencapai tingkatnya aktivitas transformasi input menjadi output berupa barang atau jasa yang lebih efisien. Manajemen ini memiliki beberapa fungsi untuk memudahkan tujuan tersebut. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan operasional usaha untuk hasil produksi yang lebih baik. Kontrol terhadap operasional perusahaan juga bertujuan meminimalkan biaya produksi, juga menghindarkan pemakaian sumber daya secara berlebihan. Agar tujuan tersebut tercapai, manajemen operasional memiliki beberapa fungsi yang mencakup beberapa bidang berikut ini. 1. Keuangan. Unsur pelengkap paling penting dalam pengelolaan operasional adalah keuangan. Manajemen ini harus dapat memastikan keuangan perusahaan digunakan sesuai rencana dan tindak keluar jalur. Keuangan tersebut harus benar-benar digunakan untuk produksi barang dan jasa yang berkualitas. Keuangan yang tepat guna bisa dipastikan akan mempermudah proses penciptaan produk dan layanan yang optimal. Tentunya produk barang dan jasa ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan secara menyeluruh. 2. Strategi. Fungsi manajemen operasional digunakan dalam menyusun strategi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan, juga meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain. Strategi bisnis yang dimaksud mencakup pengadaan bahan baku, pemasaran, kemampuan finansial, dan optimalan sumber daya manusia. 3. Operasional. Fungsi manajemen ini erat kaitannya dengan operasional perusahaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta kontrol atas seluruh aktivitas usaha. Fungsi utama manajemen operasional memang berkaitan dengan seluruh aktivitas perusahaan, di mana tugasnya membantu pengubahan bahan baku dan jasa pekerja menjadi produk dan layanan kualitas untuk kepuasan konsumen. 4. Desain produk. Teknologi modern memudahkan penjualan menjadi lebih cepat dan sederhana prosesnya. Fungsi dari manajemen operasional ini adalah memastikan produk dibuat sesuai keinginan dan kebutuhan pasar. Pasar atau konsumen tentunya sangat memperhatikan segi kualitas, karena itu produk yang dihasilkan harus dipastikan tahan lama dan berkualitas. 5. Mempertahankan kualitas. Kualitas produk yang dihasilkan perusahaan harus dipastikan baik oleh sistem yang ada dalam manajemen operasional. Tim manajemen harus mengontrol dan memastikan produk barang dan jasa tidak ada cacatnya. Mereka juga harus mengawasi pekerja dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada cacat pada produk yang dihasilkan, tim segera bertindak untuk memperbaikinya. 6. Prediksi. Prediksi merupakan perkiraan kejadian yang akan datang dengan menggunakan perangkat lunak. Dalam manajemen operasional, prediksi digunakan untuk memperkirakan permintaan konsumen terhadap seluruh produk. Prediksi ini berkaitan dengan jumlah produk yang dibutuhkan konsumen. Menurut Daryanto, produktivitas adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil, yaitu jumlah barang atau jasa yang diproduksi, dengan sumber yang berupa jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan sebagainya, untuk menghasilkan output. Sedangkan menurut Sinungan, produktivitas sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik, berupa barang-barang atau jasa, dengan masukan yang sebenarnya.
Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli di atas bahwa produktivitas dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan atau output dengan jumlah sumber daya yang dipakai atau input. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. 1. Faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang meliputi penentuan lokasi, tata letak, dan ukuran pabrik atau mesin produksi yang tepat. Penggunaan mesin dan peralatan yang benar, teknis, penelitian, dan pengembangan serta penerapan komputerisasi dan optimalisasi pada produksi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan teknologi tersebut dengan tepat, maka produktivitas akan semakin tinggi. Faktor produksi adalah faktor yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian produksi. Penggunaan bahan baku yang berkualitas baik serta penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Jika semua faktor produksi dapat berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitas. 3. Faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan, pendefinisian dengan jelas, otoritas dan tanggung jawab setiap individu dan departemen, serta pembagian kerja dan spesialitas terhadap pekerja yang dilakukan. 4. Faktor personil. Faktor personil merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas seluruh organisasi. Individu dan atau tenaga kerja yang tepat harus ditempatkan di posisi yang tepat pula. Tenaga kerja yang lulus seleksi harus diberi perhatian dan pengembangan yang tepat serta memberikan kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Individu yang telah menjadi karyawan ini harus bermotivasi dengan baik, baik secara finansial maupun motivasi non-finansial. Keamanan pekerja, kesempatan memberikan saran atau pendapat dan kesempatan untuk dipromosi juga serta langsung mempengaruhi produktivitas kerja suatu organisasi. 5. Faktor finansial. Keuangan merupakan darah dari seluruh bisnis. Oleh karena itu, harus terdapat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik terhadap keuangan atau modal kerja. Penggunaan modal atau pemborosan keuangan harus dihindari. Manajemen harus memperhitungkan dengan baik pengendalian atas modal yang mereka investasikan. Keuangan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Supply chain dapat diartikan dengan logistik. Bidang ini berhubungan dengan suatu proses produksi dan distribusi barang. Dalam hal ini, supply chain dapat mengatur distribusi barang ke supplier, manufaktur, dan retailer sehingga sampai ke tangan konsumen. Intinya, supply chain ini selalu berhubungan langsung dengan suatu produk jadi serta mengirim hal-hal yang berhubungan dengan suatu perusahaan seperti barang yang dibutuhkan perusahaan. Manajemen operasional ini sangat erat kaitannya dengan supply chain atau supply chain management. Mereka juga harus paham tren global dan lokal, memahami permintaan konsumen dan kapasitas dalam bahan produksi. Terima kasih, sekiranya inilah jawaban yang bisa saya berikan kepada dosen untuk jawaban UTS kali ini.